لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bulan Zulhijjah dikenal dengan bulan haji. Meskipun seseorang boleh berniat untuk melakukan ibadah haji sejak bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah dan Zulhijjah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji diwajibkan dan ditunaikan pada bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Namun bulan Zulhijjah lebih dikenal sebagai bulan haji karena manasik haji seluruhnya dilakukan pada bulan tersebut, dimulai dari tanggal 8 hingga 12 atau 13 Zulhijjah. Oleh karena itu, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan merenungi ibadah yang sangat agung ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan apa yang akan kita kaji akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan atau membuahkan amal yang saleh. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, haji merupakan rukun Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhani wa hajjil bait. Oleh karena itu, haji merupakan ibadah yang sangat penting, karena haji merupakan salah satu rukun Islam, di mana rukun dari sesuatu adalah bagian darinya. Rukun juga bagi sesuatu adalah pondasi baginya. Oleh karena itu, haji bagian dari Islam, dan haji juga merupakan rukun atau pondasi Islam. Kemudian karena begitu tinggi nilai ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala menyediakan keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang melakukan ibadah tersebut. Di antara keutamaan haji adalah haji merupakan amalan atau ibadah yang paling agung dan utama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya, "Ayyul amal afdal?"
amalan apa yang paling utama? Rasul menjawab iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian jihad, dan Rasul juga menyebutkan sebagian atau bagian dari amalan yang utama tersebut adalah haji yang mabrur. Kemudian haji juga sebanding dengan jihad bagi para wanita. Di mana Aisyah radhiyallahu anha menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Naral jihad afdal amal, afal nujahid." Kami melihat jihad itu adalah amalan yang paling utama. Apakah kami tidak boleh berjihad? Kata Rasulullah, "La." Wanita tidak berjihad memerangi kaum kafir. Lakin afdal al-jihad hajjun mabrur. Tapi sebaik-baik jihad bagi wanita adalah haji yang mabrur. Kemudian haji juga membuahkan surga. Oleh karenanya pahala bagi haji yang mabrur adalah surga Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajrul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Di antara umrah dengan umrah yang lain ada ganjaran pengampunan dosa dan kesalahan. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya selain surga. Kemudian haji yang mabrur juga akan membuahkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuhu." Siapa yang berhaji karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan perbuatan keji dan tidak melakukan kefasikan, maka dia akan kembali dari hajinya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Pulang dari haji tidak membawa dosa, karena dosa-dosanya telah Allah ampuni. Kemudian haji juga menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrata fa innal mutaba'ata bainahuma tanfil faqra wal dhunuba kama yanfil kiru khabathal halib." Ikuti antara haji dengan haji yang lain, umrah dengan umrah yang lain. Mengapa? Karena hal tersebut akan menghapuskan kefakiran dan dosa-dosa. Sebagaimana api bisa membersihkan kotoran-kotoran besi. Kemudian keutamaan yang lain adalah orang-orang yang sedang berhaji adalah tamu-tamu Allah yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum." Orang yang sedang berjihad, orang yang sedang berhaji, dan orang yang sedang berumrah adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memanggil mereka dan mereka memenuhi panggilan Allah. Dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan kepada mereka. Inilah keutamaan-keutamaan ibadah haji yang Allah janjikan bagi mereka yang menunaikannya dengan baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ditunaikan sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa haji hanya diwajibkan bagi yang mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Haji wajib bagi mereka yang mampu melakukannya.
mampu dari sisi biaya dan materi hingga dia bisa sampai ke Makkah Al-Mukarramah dan mampu membiayai dirinya selama di Mekah, juga mampu membekali keluarga yang ditinggal selama ibadah haji. Mampu secara materi. Kemudian juga mampu secara fisik, mampu datang dengan fisiknya ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan haji. Bagi mereka lah haji diwajibkan. Oleh karenanya, bagi mereka yang tidak mampu secara materi dan fisik, maka tidak wajib menunaikan ibadah haji. Namun para ikhwan dan akhwat, hati pasti akan sedih. Karena bagaimana tidak, setelah mendengar dan mengetahui keutamaan haji yang begitu agung, kemudian kita tidak bisa menggapainya lantaran kita tidak mampu melakukan ibadah haji tersebut. Sekali lagi, karena kita tidak mampu. Bersedih karena hal tersebut adalah wajar dan mudah-mudahan sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pun pernah mengabadikan kesedihan orang-orang mukmin yang tidak mampu pergi berjihad, padahal mereka menginginkan, padahal mereka bertekad dan berazam untuk bisa pergi berjihad bersama Rasulullah SAW. Tapi apalah daya dan upaya, mereka tidak mampu. Allah abadikan kesedihan mereka dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 91 dan 92. Allah berfirman, "Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun." Mereka bersedih karena mereka tidak mampu melakukan atau pergi berjihad bersama Rasulullah. Sedih sebagai tanda keimanan dalam hati mereka. Kalau bukan karena uzur, pasti mereka telah berangkat. Kalau bukan karena ketidakmampuan, pasti mereka telah pergi berjihad bersama Rasulullah. Allah memaafkan mereka. Mereka yang sakit, mereka yang tidak memiliki harta untuk pergi berjihad, Allah maafkan mereka. Dan Allah abadikan kesedihan mereka. Tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan. Mereka pergi sementara mata mereka meneteskan air karena sedih, tidak memiliki kemampuan untuk pergi berjihad. Sekali lagi, Allah memaafkan mereka. Oleh karena itu, bersedih karena tidak mampu atau belum mampu melakukan ibadah haji adalah tanda keimanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seperti orang-orang yang Allah puji dalam ayatnya, kemudian Allah abadikan. Tidak mampu melakukan sebuah ibadah bukan karena malas, bukan karena mangkir, bukan karena tidak taat, tapi ada uzur syar'i yang menghalangi mereka. Namun sekedar sedih saja tidak cukup. Seorang mukmin hendaknya selalu berusaha agar tidak tertinggal dari kebaikan-kebaikan
dan fahala-fahala yang saudaranya sedang mengejar fahala dan kebaikan tersebut. Seorang mukmin tidak boleh tinggal diam, karena ternyata Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Tidaklah Allah menutup satu pintu kebaikan bagi seorang, melainkan Allah membuka pintu-pintu kebaikan yang lain. Ya, Allah menutup pintu haji bagi kita karena kita tidak mampu, dan itu atas takdir dan Maha adil dan bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah membuka pintu-pintu lain yang insya Allah jika kita buka pintu tersebut, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Oleh karenanya, ada tips-tips penting bagi siapa saja yang tidak melakukan atau belum melakukan ibadah haji agar tidak tertinggal dari kebaikan dan ketaatan. Tips yang pertama adalah selalu berniat haji. Tahun ini kita tidak bisa berangkat, tapi kita harus tetap berniat. Tahun depan juga demikian misalnya, tahun berikutnya juga demikian. Tetap berniat dalam hati meskipun kita tidak bisa melakukannya. Karena niat saja untuk melakukan sebuah ibadah dan kebaikan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang bertekad, berniat ingin melakukan sebuah ibadah dan kebaikan namun tidak mampu melakukannya, maka Allah akan catat niatnya sebagai kebaikan yang sempurna. Maka jangan lupakan niat untuk melakukan ibadah haji. Kemudian kiat yang berikutnya adalah mari refleksikan nilai-nilai haji dalam kehidupan kita. Memang fisik kita, tubuh kita tidak bisa langsung melakukan manasik-manasik ibadah haji, yaitu dimulai dengan ihram, berniat haji, kemudian mabit di Mina tanggal 8 hari Tarwiyah, kemudian wukuf di Arafah tanggal 9, berdiam diri di padang Arafah, kemudian mabit di malam tanggal 9 di Muzdalifah, bermalam istirahat di Muzdalifah tanggal 9-nya. Kemudian melempar jumrah ya di Mina, sekaligus di sana juga memotong kurban di Mina. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tawaf ifadah dan sa'i haji ya di Baitullah, hingga kemudian melontar lagi tanggal 11, tanggal 12, kemudian bermalam pada malam 11, 12 di Mina. Itulah rangkaian-rangkaian haji yang mungkin kita tidak bisa melakukan dengan fisik kita, tapi insya Allah nilai-nilai manasik tersebut bisa kita refleksikan. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, man lam yastati al-wuquf bi Arafah falyaqif inda hududillahi alladhi arafahu. Siapa yang tidak bisa wukuf di Arafah, maka hendaknya dia wukuf dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang dia ketahui. Apa hakikat wukuf? Apa nilai wukuf? Adalah berdiam ketika kita mengetahui batasan Allah, tidak melewatinya, tidak melampauinya. Apa batasan-batasan Allah? Apa yang Allah haramkan, apa yang Allah larang, itulah batasan-batasan Allah. Sebagaimana orang-orang yang sedang berwukuf tidak melewati batas Arafah, karena dia tahu bahwa dengan melewati batas Arafah wukufnya akan batal. Kalau wukufnya batal maka hajinya batal,
begitu juga kita yang tidak berwukuf di padang Arafah, jangan melewati batasan-batasan Allah agar iman kita tidak batal atau iman kita tidak berkurang. Begitu kata Ibnu Rajab rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan, "Waman lam yastati' al-mabit bi Muzdalifah falyubayyit azmahu ala ta'atillah liyuqarribahu wa yuzlifahu." Siapa yang tidak bisa mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, hendaklah dia bermalam dengan bertekad dan berazam agar senantiasa taat kepada Allah, dan dengannya dia akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bisa bermalam di Muzdalifah, maka hendaknya di setiap malam dia berazam untuk selalu taat kepada Allah. Kemudian juga beliau melanjutkan, "Wa man lam yaqdir ala nahri وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَهْرِ هَدِيَّةٍ بِمِنَى فَلْيَذْبَحْ هَوَاهُ هُنَا لِيَبْلُغَ بِهِ الْمُنَى." Siapa yang tidak bisa memotong kurban di Mina, baik untuk membayar dam, sebenarnya kita ketahui bahwa pelanggaran manasik haji dibayar dengan dam, yaitu memotong hewan kurban. Jadi siapa yang tidak memotong hewan kurban di Mina karena dia tidak berangkat haji, kata beliau, hendaknya dia memotong dan menyembelih hawa nafsunya agar dia sampai kepada tujuannya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu memotong hewan kurban misalnya, maka potonglah, sembelihlah hawa nafsu kita agar kita sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan, "Waman lam yastati' al-wusul lil bait li'annahu ba'id falyaqsud rabbal bait fa innahu aqrabu min hablil warid." Siapa yang tidak mampu sampai ke Baitullah, ke Ka'bah al-Musyarrafah karena jauh, maka hendaklah dia menuju Allah yang memiliki rumah tersebut, Allah Rabbul Bait, karena sesungguhnya Allah tidak jauh, bahkan Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Subhanallah. Itulah nilai-nilai haji yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita, meskipun kita tidak atau belum mampu melakukan manasik haji dengan jasad atau tubuh kita. Karena hakikat wukuf adalah berhenti dan tidak melewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat mabit, bermalam di Muzdalifah, adalah kita selalu mabit, selalu bermalam dengan azam yang kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat berkurban adalah kita memotong serta menundukkan dan menyembelih hawa nafsu kita agar kita bisa sampai kepada ridha Allah. Dan nilai serta hakikat mengunjungi rumah Allah, Baitullah, hakikatnya adalah agar kita selalu rindu kepada Allah, selalu bertemu Allah Subhanahu wa taala, selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita lakukan setiap saat dan setiap keadaan. Inilah nilai-nilai haji para ikhwan dan akhwat yang insya Allah bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, meskipun kita belum mampu melakukan manasik haji secara langsung di Makkah Al-Mukarramah. Dan tips yang lain yang harus dilakukan oleh orang yang tidak berhaji adalah mengetahui dan menggapai tujuan-tujuan haji. Tujuan haji mirip dengan nilai-nilai haji yang kita bahas tadi, tapi tujuan haji lebih universal. Yang saya rangkum tujuan-tujuan haji tersebut dalam kata 4T cari. 4T cari.
Inilah tujuan-tujuan haji yang sangat agung. Yang pertama adalah tauhidullah, yang kedua ittiba', yang ketiga taqwa, yang keempat tunduk, yang kelima cinta Rasulullah SAW, dan yang keenam adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4T cari, insya Allah akan kita bahas dan kita kaji pada pertemuan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.